Mahasiswa takut pada dosen. Dosen takut pada dekan. Dekan takut pada rektor. Rektor takut pada menteri. Menteri takut pada presiden. Presiden takut pada mahasiswa. Masa depan sebuah bangsa ada di tangan mahasiswa. Kitalah yang menggenggam negeri ini. Masyarakat telah memberikan amanah dan penderitaannya ke atas pundak kita. Maka kita tidak boleh untuk berhenti berjuang dan terus berjuang untuk menegakkan kebenaran. Kesetaraan, keadilan di depan hukum, membasmi korupsi di segala bidang, memperjuangkan peningkatan ekonomi rakyat, serta hal yang paling utama adalah memperjuangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kau selalu berputar ke uang opini lagi, Ardan. Bukankah sudah terlalu jelas dengan cara apa kita memperjuangkan ini semua? Dengan cara kita menggerakkan seluruh mahasiswa Nusantara untuk berbondong-bondong memenuhi Jakarta. Kita buat demo secara besar-besaran untuk menggolkan tuntutan mahasiswa. Kita kepung sana. Kita penuhi Bundaran HI. Kita penuhi kawasan Patung Kuda. Kita gerakan seluruh mahasiswa Nusantara untuk mengepung gedung DPR MPR RI. Tidakkah kita merasa letih terus-menerus berhadapan dengan pihak keamanan, saling dorong-mendorong, saling pukul, saling tendang-menendang, saling lempar-melempar? Rupanya kau takut, Ella. Dasar mahasiswa kurang sinar matahari. Kalau pihak keamanan ingin tahu siapa pemimpin penggerak mahasiswa yang tumpah ruah di Jakarta, nih, Ardan. Tangkap Ardan. Borgol, bawa ke sel penjara. Di dalam tambus diriku tidak ada secuil pun rasa takut. Bangsa ini telah mencatat darah, air mata aksi mahasiswa di tahun 66. Bangsa ini juga telah mencatat deru, debu, aksi mahasiswa di tahun 98. Jangan jadi mahasiswa pecundang. This isn't about a sense of fear and fear to Ardan, tapi soal panorama. Pernahkah kau berpikir tentang orang-orang yang melihat aksi saling dorong-mendorong antara mahasiswa dan aparat polisian? Ini tuh terjadi secara berulang-ulang. Itu insiden, Zeda, satu kejadian di luar rancangan para mahasiswa. At panoramas that pollutes the beauty of Jakarta Lighthouse. Really? Ada benar yang dikatakan Ella, kita dengan gelap gempita melakukan aksi demo. Seakan kita sudah menyuarakan hak amanah rakyat. Sementara masyarakat justru menilai kita sebagai penyebab kemacetan jalan yang mengganggu aktivitas lalu lintas kerja mereka. Do you know what? That deeply tarnishes the reputations of college students as rational beings. Ya, benar yang kamu katakan. Mahasiswa itu makhluk yang rasional.
Sebagai orang-orang yang rasional, tak mungkinlah kita mengabaikan hak-hak orang lain. Unjuk rasa yang kita lakukan selalu dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan tanpa melanggar adat istiadat, norma, agama, serta mengedepankan tata kesopanan dan tata kesusilaan. Aksi yang kita lakukan bukanlah yang brutal. Unjuk rasa mahasiswa itu dijamin dan dilindungi pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu kita tidak perlu izin ke pihak polisian terlebih dahulu. Yang kita perlukan cukup selembar kertas pemberitahuan saja. Demonstrasi itu bermula dari sebuah ide. Dan ide itu punya kaki, boy. Sebelum melakukan aksi, apalagi sebuah aksi yang besar, tak ada salahnya kita mundur selangkah untuk mempertanyakan tentang ide kembali. Sebab ide yang tersusun dalam pikiran inilah yang kemudian berproses menjadi kekuatan internal, menggumpal dalam diri menjadi sebuah motivasi. Dari motivasi lantas mewujud menjadi sebuah aksi. Dari aksi itu muncullah suatu tindakan konkret atau suatu sikap dalam menyampaikan informasi untuk menggambarkan tindakan atau suatu gerak aktivitas, baik dilakukan secara langsung maupun tak langsung. Nah, dengan menata ulang dari satu kesatuan ide, motivasi, dan aksi itu bisa menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga tak gampang digoyahkan oleh apapun dan oleh siapapun. Aduh, kau ini terlalu bertele-tele, Tales. Kepalaku ini jadi pusing. Gak usahlah dibikin rumit. Kita ini jadi demo berskala nasional atau tidak? Kalau jadi ya tinggal hitung dana, akomodasi, dan persiapan lainnya. Kalau nggak jadi ya udah bubar aja wis. Boleh minta izin sebentar untuk menyampaikan gagasan brilianku ini? Aku sepakat dengan Jeki. Simpel saja. Kita akan menggerakkan 100.000 mahasiswa dari kampus yang berada di Pulau Jawa. Dari Jawa Timur, kita akan menggerakkan 5.000 mahasiswa. Begitu juga dengan Jawa Tengah dan di Yogyakarta. Lalu dari Jawa Barat dan Banten, masing-masing
7.500 mahasiswa. Sedangkan dari DKI Jakarta, DKA Jaming. Inya udah pindah ke Kalimantan Timur. oh ya, sorry. DKI Jakarta. Kita minta untuk menggerakkan 15.000 mahasiswa. Jadi totalnya adalah 40.000 mahasiswa. Di Pulau Sumatera ada 10 provinsi, masing-masing 2.500. Jadi totalnya 25.000. Untuk Kalimantan ada 5 provinsi, masing-masing 2.000-an. Jadi totalnya 10.000. Total untuk saat ini 75.000 mahasiswa. Di Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, masing-masing 2.000-an. Jadi totalnya 6.000. Di Pulau Sulawesi ada 8 provinsi, masing-masing 2.000-an. Totalnya 16.000. Sedangkan di Pulau Papua ada 6 provinsi, masing-masing 500. Jadi totalnya 3.000. Dan total secara keseluruhan 100.000 mahasiswa. Ini serius. Kita menggerakkan 100.000 mahasiswa. Hui, itu dananya besar sekali loh. Lah, yang mau menanggung dananya siapa? Pandu. Kau urusi saja puisi semua itu untuk panggung orasi nanti. Urusan dana, serahkan aja pada Ami. Terbukti setelah beberapa kali kita demo, lancar-lancar saja. Yang pernah kita lakukan itu kan cuma demo lokal saja. Kalau demo berskala nasional, ya kan baru kali ini. Itu pun baru angan-angan. Apa katamu, Jack? Hayangan-angan? Unjuk rasa kita udah finish. Kalau sekarang kita sepakat, minggu depan kita akan membawa ke forum besar di kampus kita. Setelah itu, kita akan adakan Zoom bersama mahasiswa-mahasiswa Nusantara. Dan kalau oke, kita langsung action. Beribu-ribu mahasiswa telah menabuh benderan bersama. Gelora perubahan menari-nari mangkasa menjadi cakra. Genderang kebangkitan telah dipancangkan. Tak ada lagi yang sanggup membungkam teriakan parau suara-suara kami. Wahai engkau yang bergumam di balik dinding-dinding demokrasi yang kini telah retak-meretak. Wahai engkau yang duduk tenang menatap perdebatan pilu di kursi-kursi parlemen perwakilan. Wahai engkau yang memendam semacam rasa cinta dan isak tangis air mata yang tertahan sambil mendekap laras panjang senapan dengan songsong peluru yang kosong dan imbisu. Puisimu bagus, Pandu. Baru kali ini
ada orang yang bilang puisiku bagus. Padahal selama ini orang selalu bilang puisiku sangat bagus. Tapi apa artinya jika puisi bagus hanya aku baca dan aku kenyar di dalam kos. Terus terang Kang, aku ngerasa pesimis. Aksi bombastis ini bagiku terasa bagai seutas budi di sini. Coba kau ulangi kalimat terakhirmu, Pandu. Aku rancang aksi unjuk rasa ini tak hanya berhari-hari, tapi berminggu-minggu, berbulan-bulan. Satu hal yang harus kamu ingat. Jangan jadi mahasiswa yang menggunting dalam lipatan. Di dalam forum ini, apakah sudah mati yang namanya demokrasi? Benahi raut wajahmu, Pandu. Buang jauh-jauh rasa takut dalam dirimu. Kalau Ardan bilang tidak punya rasa takut dalam dirinya, maka rasa takut dalam diriku ini sudah mati. Sejak lahir, aku sudah hidup di sebuah desa yang amat sangat kejam. Sebutkan saja skala kebusukan dan kejahatan yang ada di muka bumi ini. Semua ada di desa. Maka dari itu, aku berniat untuk pergi dari desa sejak kelas 2 SMP. Tapi waktu belum mengizinkan. Di desaku hanya ada 3 anak yang bersekolah hingga SMA. Dan ketiga-tiganya itu berakhir di perantauan. Ya, kalau kamu ingin menjejakkan kaki di desaku, ya jangan pertengkaran fisik. Kok pintar sekali menjual masa lalu untuk menakuti orang lain, Jack. Tapi aku Tak takut pada siapapun. Bagiku, hidup terus maju ke depan dan pantang untuk setapak pun melangkah ke belakang. Wahai sang jagoan, aku hargai keberanianmu. Tapi kau rupanya belum tahu soal strategi pertikaian. Hanya orang-orang bodoh yang siap bertempur tanpa menyiapkan apapun. Ini tas kuliahku. Dari gelap masa silam yang mengajari aku tentang ini semua. Selain sedia payung sebelum hujan, Kalau kamu kehabisan uang di jalan dan nggak ada ongkos untuk naik bus, tinggal sewakan payung ke orang-orang yang ada, minta ongkos, beres. Kalau lagi jalan sendirian, aku punya ini. Tinggal lilitkan ke tangan, ya. Kita pasti bisa merasa aman selama jalan. Nah, kalau lampu mati begini, nggak perlu panik. Karena aku juga sudah sedia ini. Aku meminta pada kalian semua untuk berbicara satu persatu. Apakah forum ini akan terus dilanjutkan? Ataukah kita skors hingga lampu menyala kembali? Kalian berhak untuk berbicara semua. Dan ini pertanda bahwa di sini demokrasi tidak mati. Untuk merumuskan perjuangan mahasiswa dan memperjuangkan hak-hak masyarakat dalam segala bidang, terutama kesetaraan di muka hukum dan perundang-undang. Seharusnya kita tak kenal yang namanya lampu mati. Masa hanya karena kegelapan semangat perjuangan kita menjadi padam juga? Dalam dunia psikologi, ada sebuah istilah yang biasa disebut dengan dark psychology, yang dimana para pengagum Machiavellianisme atau kaum orang-orang psikopat atau kaum narsistik, mereka sering menggunakan
psikologi kegelapan ini sebagai taktik untuk memanipulasi, untuk mengendalikan pikiran orang lain. So, it is impossible for us to engage in talking under this darkness. Sehingga it would be very vulnerable, manipulative for behavior, and then data and informations, fraud, or even emotional exploitation. Boleh saya bicara sebentar untuk menyampaikan gagasan brilianku? Gini, action yang kita lakukan ini merupakan proyek yang besar. Sempat aku kalkulasikan, mahasiswa yang dari Jawa Timur, yang 5.000 orang itu, kita kumpulkan di Surabaya. Nah, untuk tiket PP saja, tiket kereta ekonomi, kita ambil harga 150.000 dikalikan 5.000 orang, sama dengan 750 juta. PP 1,5 M. Untuk makan sehari 3 kali. Dikali 2 hari, sama dengan 6 kali. 6 dikalikan 25.000, sama dengan 150.000. Dikalikan 5.000 orang, sama dengan 750 juta. Dan total keseluruhannya yaitu 2.250.000.000 rupiah. Kalau kau Ella, dalam gelap begini, kayaknya kita butuh siraman rohani deh. Ya, ngurusin duit tak akan ada habisnya, Jack. Sepanjang usia, waktu, tenaga, kita fokuskan sepenuhnya untuk cari duit. Urusan itu tak akan selesai, meskipun nyawa sudah meradang di kandung badan. Ya, dunia itu laibun walahbun. Hanyalah permainan dan sembau gurau semata. Siapa yang terkesima dengan indahnya irama kenang dunia, ia akan menari-nari seumur hidupnya. Hanya orang yang takut hidupnya tak bisa makan saja, yang kelak akan mati di lumbung padi. Ya, dunia itu, Jack, sesungguhnya mencukupi untuk kebutuhan semua orang. Tapi dunia tak akan cukup bagi satu orang yang serakah. Kalau kamu, Thales, apa filosofimu tentang kegelapan? Untuk membicarakan kegelapan, kita tak bisa mengesampingkan cahaya. Keduanya bagai dua sisi dari mata uang logam yang sama. Cahaya merupakan radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang mampu menimbulkan sensasi penglihatan. Sedangkan kegelapan merupakan kebalikannya, yakni ketiadaan cahaya. Tapi bagi spesies hewan tertentu, ia justru membutuhkan pekat kegelapan yang kontras dengan cahaya. Dalam ruang dan waktu tertentu, manusia juga membutuhkan energi gelap untuk keberlangsungan kehidupannya. Untuk melihat indahnya planet, galaksi, dan gugusan bintang gemintang di langit, kita
kita membutuhkan kegelapan. Di saat itulah hasrat kreatif dan spiritual manusia memancar terang dari dalam dirinya. Jika kegelapan sirna, manusia akan kehilangan keberimbangan etika dan estetika akibat dari surplus polusi cahaya yang teramat menyilaukan. Udah Tales, cukup. Kuliah filsafatmu ini udah cukup bikin kepalaku berputar 7 keliling. Sekarang kamu, Akang. Cukup Jackie dengan leluconmu itu. Aku yang memimpin rapat di sini. Memang kamu yang mimpin, tapi aku yang pegang lampu senter ini. Jika senter ini kumatikan, seluruh ruangan ini jadi gelap gulita. Lantas, bisakah seorang pemimpin berbicara dalam ruang kegelapan? Wahai sang orator kampus. Untuk sementara, kapat kita skors. Dan kita bisa turun ke lantai bawah. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. If I can't help falling in love with you. Oh, Gustas, your heart soon spoiling ya lah. Ini tentang cinta yang merajut sih, tapi tentang rajutan garis dari sebuah impian masa depan. Look, how those puff of clouds of raindrops walking in the sky from our side. They are always there, standing as barricade for this ace that wanna kiss in the distance. Ya, aku takut sih. Anak panah cita-cita yang kulesatkan pada ketinggian langit akan jatuh oleh derasnya air hujan. I see you are too serious thinking about your future. Let me guess. And it must be true. You haven't chosen your special friend yet, have you? Bagiku, cinta itu bukan pilihan sih, tapi kehadiran. What's wrong, Zay? Is that anything funny that I say? No, I just remind me of the father of mine, Ella. He's a journalist and a workaholic. Suatu ketika, dia sakit parah yang membuatnya harus istirahat bekerja. Selama sebulan, ayahku dirawat di rumah sakit. When he begins to feel slightly better, Hannah sat in a small garden outside in his room. His heart whispered how selflessly, how sincerely the nurse who had cared of me. Lalu, tiba-tiba terbesit dalam pikirannya. Alangkah indah jika kelak Tuhan memberi pendamping hidup seperti perawat itu. Lalu, Zay, Here where I am. Love is presence. Karena setiap dia telah menuliskan perempuan itu menjadi ibuku. So, you are still you? Couldn't put any changes upon any man yet? no, never, until my bachelor's degree is made up. Why? Aku merasa belum cukup dewasa untuk milih. I remember what my mother once said, for someone who places their choice in karakuri, Kenapa, Ella? cinta itu adalah rasa benci yang belum tersingkap keduanya. Forgive me please if my words have in any way hurt your feelings, Zeda. Sungguh, aku berkata begitu saja. Aku tak tahu kalimat mana yang menyakitimu. Tapi aku bersumpah, I didn't mean to warn your heart at all. There is nothing wrong with your words, Elle.
Tapi selama ini aku tak pernah cerita pada siapapun di kampus Jika. Ceritalah Zee. Aku berjanji seakan menyampaikan pada siapapun tentang rahasia ini. Hidupku dalam hidupku, aku terlanjur memilih hal. Setelah ujian skripsi semester depan, pernikahan itu akan berlangsung, Ella. Honestly, I wish to be like you. Though pursuing a master's degree abroad may be on my route, I still long to continue my studies. Namun ketika melihat kedua adikku, mereka masih sangat membukukan untuk biaya studinya. Aku berharap padamu, El. Doakan aku semoga tidak ada rasa benci antara aku dan suamiku. Sudah, kebencian itu sesungguhnya merupakan cinta yang belum menemukan ruang. Dalam tali ikatan pernikahan, mitakon walidon, segala rupa ragam kebencian itu akan lebur sirna dengan sendirinya. My father gave me these small balls on the day I turned 17. Ayahku bilang, dalam hidup itu orang selalu dilimpit oleh dua pilihan jalan yang berseberangan. Dan hanya orang cerdas yang sanggup menemukan pilihan jalan ketiga. Simpanlah bola itu, El, untuk mengenang seorang sahabat yang cuma punya dua pilihan jalan hidupnya. Yes, I've just come to understand finding a third path is never easy. Kamu telah menemukan jalan ketiga itu sih. Mamaku dulu menikah saat sedang menyelesaikan skripsi. Kondisi hidup yang membuatnya mengambil jalan itu. Tapi mama punya satu prinsip yang tak gampang tergoyahkan. Apa itu, Ella? Kata mamaku, pernikahan itu bukanlah batas akhir dari pendidikan. Terbukti, mama sudah meraih gelar doktornya saat aku masih balita. Someone mentioned your mother teach at this campus. Doesn't she, El? Iya, mamaku mengajar di Fakultas Pendidikan. Oleh karena itu, aku kuliah di jurusan pendidikan. Aku ingin mengejar karir seperti papaku. If I can't help falling in love with you. Langsung saja, bicara pada inti persoalan. Kita akan melakukan voting. Apakah kegiatan dasar ini tetap kita jalankan atau tidak? Tidak perlu berbelit-belit lagi pada argumen. Karena hal ini tidak akan menyangkut perkara hukum secara serius. Aku setuju jika kita terus melaksanakannya. Tentu saja dengan catatan bahwa yang kita lakukan nanti harus sesuai dengan rancangan yang kita buat. Artinya, tidak terjadi insiden-insiden yang tidak kita inginkan. Boleh aku bicara sebentar untuk menyampaikan gagasan brilianku? Mungkin dari kalian masih mengira aku ini terlalu fokus pada aspek ekonomi semata. Ya wajar, karena selama 7 semester ini aku kuliah di Fakultas Ekonomi. Tapi tolong, hilangkan kata semata, sebab aku juga punya alasan lain. Jika proyek ini berhasil, kita bakal punya jaringan luas ke orang-orang penting di negeri ini. Itu dapat memuluskan jalan untuk masa depan kita nanti setelah lulus. Alasan lainnya, Wait. Intinya, kamu itu setuju unjuk rasa ini dilanjutkan atau tidak? Ya setuju, Jack. Harus ini. Menurutmu gimana? Di dalam kamus hidupku, gak ada urusan besar kecil itu. Kan ya besar atau kecil, kita yang menentukan.
Apalagi unjuk rasa semacam ini. Kalau jadi ya oke, no. Kalau nggak jadi ya udah. Unjuk rasa ini adalah bagian paling kecil dari urusan hidupku. Oke, jadi abstain, tidak berpihak. Tapi tidak orang, aku, Rafli, dan Ami, tetap memilih untuk melanjutkan kegiatan besar ini. Menurut kamu, Pandu? Sebelum dilanjutkan, boleh aku meminta waktu sebentar untuk sekedar bertanya? Adakah di ruangan ini yang memahami resiko dari sebuah voting? Kenapa keburu voting ketika kemufakatan belum selesai dimusyawarahkan? Mungkinkah akan menemukan titik kebenaran dari hasil sebuah voting? Jika kebenaran diserahkan dan dibekukan pada tangan dingin voting, maka kebenaran itu justru akan mencair untuk mencari jalannya sendiri. Tapi sekarang waktunya udah mepet, Kak. Pernahkah kita bersepakat keputusan final harus selesai di ruang ini dan pada saat ini juga? Seorang pemimpin itu tak hanya memiliki kesadaran yang rangkap, melainkan pula harus ditopang oleh kesabaran yang membumi. Tanpa keduanya, seorang pemimpin akan menjelma jadi pemasat tiran yang selalu melahirkan tragedi bagi yang dipimpin. Selain itu, Ardan, seorang pemimpin juga harus memiliki pikiran yang cerdas dan sekaligus jernih. Tapi aku memikirkan semua ini tuh dengan pikiran yang jernih. Tidak ada rasa emosional di dalam diriku, Aan. Sejak awal aku telah menyimak rapat perdebatan ini dengan cermat dan penuh seksama. Aku belum melihat adanya ide cemerlang di ruangan ini. Yang ada semata obsesi yang meledak-ledak. Obsesi kenangan tentang angkatan 66 dan aksi 98 di zaman pasca reformasi ini bagiku terasa utopis. Aku yakin hal itu tidak akan pernah terjadi lagi. Sebab bangsa ini sudah demikian pandai dalam memaknai arti demokrasi. Bukankah angkatan 66 dan 98 itu terjadi karena pemimpin otoriter seperti Ardan yang bisanya mimpin terus tapi nggak mau dipimpin? Opinimu tak sepenuhnya salah, Jack. Tapi juga tak seluruhnya benar. Setiap peristiwa besar dalam sejarah selalu dilatari oleh peristiwa yang kompleks dan rumit. To be honest, I'm deeply intrigued by your logical way of thinking. But the problem is you haven't yet presented any ideas, concepts, or issues that could mobilize college students throughout this century. What if you repeat your question in Indonesian, say, so everyone in this forum can understand it clearly? Hasn't the world shrunk into one global village? And use one language that have been collectively agreed upon account? So communicating across nations in English, maybe it will be necessary. If language itself is still becoming a problem, then how we can take a part in the global stage? Because our nation is a very big nation. As a students, we need to, because it is our duty to introduce our nations to the global. If such a matter is hindered merely by the barrier of language, it is a truly embarrassing irony. I support that kind of ideal, say. As an Indonesian, a part of nations of the world, it is essential for students to master and fluently communicate in English. But the problem is, has the foot of idealism ever truly touched the ground of reality? Just to meet a single TOEFL requirement as a prerequisite exam, say. Our students still use jockey service through online TOEFL exam. Pandu, Thales, kalian mengerti apa yang aku bicarakan dengan Zeda tadi? Well, that's the point, Zay. Language skill will be useless
if used in the wrong time and space. Oke, kita kembali kepada persoalan, tidak usah melebar kemana-mana. Akang, kamu setuju kan kegiatan besar ini tetap kita lanjutkan? Aku selalu mendukung kegiatan yang dimusyawarahkan dengan pikiran yang jernih. Tepat, Akang. Pikiran yang jernih itulah yang mampu menebas selip pemikiran, yang mengembalikan error persepsi ke relnya semula, yang mencuci pemikiran berkabut dan bersih pula dari emosi yang negatif. Dengan pikiran yang jernih itulah sebuah realitas kenyataan akan tampak seperti adanya. Pikiran yang jernih itulah yang merangkai sebab akibat secara tepat, sehingga bisa memecahkan problema secara holistik. Nah, seseorang yang mengerti prinsip-prinsip yang ngatur suatu keberadaan serta memahami hukum alam secara benar, maka dia dapat bertindak secara cerdas dan mengambil keputusan yang presisi. Sebab pikiran yang jernih itulah merupakan cahaya dalam jiwa. Tuh, cukup Thales. Penjelasanmu ini terlalu panjang. Kepalaku ini jadi pusing. Kamu Elan, kamu setuju atau tidak? Kelihatannya kamu dari tadi jadi pendengar pasif dulu. Aku berbeda aja. Akang, berbicaralah dengan jelas dan lugas. Apakah Akang setuju atau tidak setuju dengan mercusuar unjuk rasa yang akan kita lakukan secara bersama-sama? Andu, sejak kapan kamu mengenal demonstrasi mahasiswa? Kelas 5 SD, saat aku melihat TV. Sejak saat itu, aku tak pernah melewatkan ketika ada berita demonstrasi di televisi. Nah, ketika aku menginjak kelas 2 SMP, aku sudah membayangkan kalau nanti akan menjadi mahasiswa yang berteriak-teriak pegang mikrofon di atas mobil. Kamu mendengarnya, Rafli? Dari perjuangan sepanjang itu, poin terbesar apa yang sudah didapatkan mahasiswa secara permanen? Tidak adakah cara lain untuk meluluskan dan menggolkan tuntutan mahasiswa? Is that the only way? Which is regarded as the most effective means because it inches of mission leaders? This is the result of our educational system. They drive lecturer to push their student toward linear photocopy thinking. Bukankah sekarang terbukti? Untuk menurunkan satu ide kecil saja kita tak sanggup. Lalu kalau menurut Akang, apa yang seharusnya kita lakukan? Aku membayangkan suatu hari kelak ada para mahasiswa yang mengusung satu tuntutan agar mereka diberi ruang khusus di pinggiran sudut istana secara permanen. Tak penting apapun namanya. Kabinet mahasiswa, majelis mahasiswa, departemen mahasiswa. Yang terpenting, siapapun presidennya, dia memberi ruang khusus bagi mahasiswa di istana kekuasaannya. Dari sudut lorong istana itulah segala persoalan mahasiswa akan disuarakan. Kurasa
Ini sebuah ide yang sangat brilian. Dengan langkah kecil yang zero risiko, tapi pencapaian yang very amazing. Siap, 86 dan. Rapat, kita skor sementara. Di ruangan ini, aku mencium bau anyir spionase. Ternyata, pertanyaan di dalam hatiku selama ini terjawab. Akang, yang memang harus kita patut curigai. Sama di FISIP, dia pernah kuliah 5 semester. Gitu, dan teman-teman angkatannya sudah pada lulus semua. Dan kata temanku yang berada di Fakultas Saintek, katanya dia pernah kuliah 2 semester di sana. Zeda juga pernah cerita. Kata kakak dua angkatan di atasnya, Akang itu pernah berkuliah di Fakultas Psikologi selama 4 semester. Dengar-dengar, sekarang dia juga ambil kuliah di jurusan Ilmu Budaya dan Sejarah. Bagaimana Ardan? Apakah akan tetap kita voting? Aku bisa menjadi Pandu untuk ikut di barisan kita. Kita manfaatkan kelemahan Pandu. Aku yakinkan padanya untuk membaca puisi di atas panggung orasi. Aku jamin dia akan mengikut kita. Tapi sekarang udah menjadi rumit. Andai Pandu di barisan kita, tapi pernyataan Talas dan Zeda sudah condong ke Akang. Sedangkan Ella sudah dipastikan pasti dia akan ngikut Zeda. Aku merasa rapat ini sangat melelahkan, Ze. Sama, aku juga merasa begitu. Tunggu apa lagi, Ardan? Ayo segera dimulai. Apa yang sedang kau pikirkan, Ardan? Ayo segera ambil keputusan dari rapat kita ini. Siap, 86 dan. Halo? Halo? Gila kamu, Cek. Urusan begini masih bisa-bisanya kamu. Gak serius sama sekali. Hidup itu nggak usah terlalu dibawa serius, enjoy aja lah. Ardan, ayo segera putuskan rapat ini. Kalau kau masih tetap bersikuku untuk voting, ayo kita voting segera. Setiap pemimpin pasti mengalami situasi keterjepitan semacam ini, Ardan. Apapun keputusan yang diambil akan sama-sama menuai risiko. Tapi pantang bagi seorang pemimpin untuk berkata absen. Kalian semua ingin tahu keputusan seorang Ardan? Ini putusanku. Lukislah jalan masa depanmu sepanjang mungkin dengan garis tebal-tebalnya. Sebab dengan jalan yang panjang itu,
akan selalu membimbing jiwamu di hari-hari mendatang. Dan dengan garis yang tebal itu akan senantiasa membangkitkan dan menguatkan semangat kehendakmu untuk meraih cita-cita dan harapan yang besar. Setiap orang gemar melukis jalan masa depannya dengan amat sangat panjang, padahal usianya terbatas. No matter how long you've been drawing dreams of the long road of your future ahead, it will be cut off by the limits of your lifetime at the end. Ya, seperti halnya mimpi-mimpi indah sepanjang tidurmu. Ia akan menguap sirna di tapal batas kesadaran. Jalan mimpi masa depan yang bergaris lurus hanya ada dalam khayalan. Sementara dalam realitas kehidupan, jalan itu berkelok-kelok penuh liku. Dari beragam garis yang engkau lukis, itu berawal dari sebuah titik yang bersahaja. Dari titik itulah yang kemudian berproses dan bermetamorfosa menjadi garis lurus, menjadi gambar kotak atau kubus. Dari titik itu pula, engkau dapat membuat sebuah garis lingkar yang melingkar-lingkar atau menggambar sebuah lukisan indah masa depan yang berupa-rupa. Dalam sepanjang hidup yang pernah aku lalui, aku telah menggambar jalan-jalan indah di ruas-ruas mimpi masa depan. Tapi kenyataan di papan realitas berkata lain. Terms are sweet indeed, but the reality of life is bitter. Within the span of your dreams, the future unfolds in a solid line. Yeah, in the reality of life, that's a broken line instead. Dari setiap jalanan indah kehidupan yang pernah aku lukis selalu saja diputus oleh peristiwa, rintangan demi peristiwa yang menghalang. Boleh minta izin sebentar untuk menyampaikan gagasan brilianku? Begini, jangan mengawali masa depanmu dari start langkahmu sendiri. Itu akan memakan waktu yang sangat lama dan teramat panjang. Bagaikan kau ingin buat rumah impian, tak perlu buat batu bata, semen, ataupun genteng sendiri. Biarlah itu orang lain yang mengerjakannya. Kau hanya tinggal mendesain dan menatanya sesuai dengan angan yang kau impikan. Lukislah garis masa depan sesuai dengan yang kamu kehendaki. Gambarlah seindah mungkin dan semenawan mungkin. Tapi jangan pernah menabrak garis masa depan orang lain. Dalam kehidupan sosial, kita senantiasa dibatasi dengan nilai-nilai, moralitas, etika, dan peraturan yang kita sepakati secara bersama-sama. Ingat, dalam hidup bersosial, terdapat peraturan dan undang-undang berlaku yang harus kita patuhi dan kita taati secara bersama-sama. Yang paling enak itu bikinlah sebuah jalan tol. Jalan tol itu adalah jalan yang paling panjang, tapi kamu bisa melaluinya dengan enjoy dan tidak perlu khawatir untuk menabrak jalan milik orang lain. Nah, simple kan? Dari setiap detak-detik dan tapak-tapak yang hendak kita lukiskan, itu harus lahir dari pikiran rangkap dan jiwa yang jernih. Sebab lukisan itu akan terpampang pada sebuah layar lebar kehidupan
dan setiap orang dapat melihat gambar-gambar yang kita pampang. Maka, dari setiap lukisan yang akan kita torehkan, itu haruslah lahir dan bermula dari jalan pikiran yang sempurna. Dalam sebuah kanvas dan lanskap kehidupan yang membentang, aku tidak akan mengukir mimpi masa depanku dalam bentuk gambar lukisan. Sebab sepanjang dan setinggi waktu yang menjulang, Pandu akan melukis cakrawala kehidupannya dalam bentuk kata-kata. Ya, akulah si penyair mahasiswa yang namanya telah melambung mengangkasa di langit-langit kampus akademika. Dan pada sobekan jiwa mahasiswa senusantara.